Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Citra Mulyasari, selaku dosen pembimbing mata kuliah budgeting dan juga teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 6 budgeting akuntansi syariah 4D UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai anggaran tenaga kerja langsung. Sebelum memasuki pembahasan dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Maisandra Ervianti dengan 3 NIM terakhir 161. Yang kedua, Lianda Farah Agistia dengan 3 NIM terakhir 192. Dan yang ketiga saya sendiri Melita Nur Khalifah dengan 3 NIM terakhir 193. Langsung saja berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan dari biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah upah ataupun gaji yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Direct labor cost atau biaya tenaga kerja langsung tersebut menjadi salah satu komponen dalam biaya produksi perusahaan yang harus dimasukkan pada sistem pembukuan dan akuntansi setiap periodenya. Tujuannya adalah untuk memudahkan perusahaan melakukan analisis yang nantinya digunakan sebagai acuan meningkatkan jumlah produksi. Selanjutnya, manfaat dari biaya tenaga kerja langsung yaitu yang pertama penggunaan tenaga kerja yang lebih efisien. Dengan perencanaan yang matang termasuk di dalam penganggaran biaya tenaga kerja langsung, maka akan diperoleh jumlah dan proses penggunaan tenaga kerja yang lebih efisien, sehingga dapat meminimalisir kerugian perusahaan tersebut. Yang kedua, perhitungan harga pokok produksi dengan cepat. Perhitungan anggaran biaya tenaga kerja langsung akan mempengaruhi biaya lain seperti biaya overhead dan bahan baku. Lewat perhitungan harga pokok produksi, perusahaan bisa mengestimasi harga jual produk yang tepat. Yang terakhir menjadi alat pengawasan. Anggaran biaya tenaga kerja langsung juga bisa digunakan sebagai alat pengawasan. Karena telah dianggarkan, maka perusahaan akan berusaha untuk memenuhi target yang telah ditentukan dan meminimalisir resiko. Adapun sifat-sifat dari biaya tenaga kerja langsung yaitu yang pertama, besar kecilnya biaya tenaga kerja langsung berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja langsung merupakan biaya variabel. Yang ketiga, umumnya dikatakan bahwa tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir, terutama dalam penentuan harga pokok. Kemudian faktor-faktor dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung yaitu yang pertama sistem upah yang digunakan, yaitu menurut waktu per jam, hasil per unit atau dengan insentif interval. Yang kedua, standar penyelesaian produk. Maksudnya standar dari waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Yang ketiga, bagian atau departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Yang keempat, rencana produksi. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, menentukan satuan dasar yang digunakan untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Pada umumnya menggunakan jam buruh langsung (DLH) atau biaya buruh langsung (DLC). Yang kedua, menyusun manning table yang merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menyangkut jenis dan kualifikasi, jumlah masing-masing kualifikasi dan bagian-bagian yang membutuhkan. Yang ketiga, menentukan waktu standar. Yang keempat, menentukan standar upah. Yang kelima, menyajikan dalam bentuk tabel. Rumus menghitung anggaran tenaga kerja langsung. Satuan yang sering dipakai untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung adalah jam buruh alias direct labor hours. Selain itu ada beberapa komponen yang juga perlu dipahami, antara lain 1. Jumlah dan jenis barang yang diproduksi, 2. Jam kerja yang dibutuhkan tenaga kerja langsung untuk mengerjakan barang per unit, 3. Durasi produksi barang, 4. Tingkat upah rata-rata per jam tenaga kerja langsung.
Kemudian rumus paling sederhana yang dapat digunakan untuk menghitungnya adalah total jam kerja dikalikan dengan tingkat upah tenaga kerja. Perlu diingat bahwa tidak semuanya masuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung, seperti gaji serta upah mandor dan satpam yang tidak terlibat secara langsung di dalam proses produksi. Soal dan penyusunan. PT Makmur Abadi. Perusahaan yang bergerak di bidang garmen sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2020. Data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah 1. Rencana tingkat produksi. Triwulan pertama dengan jumlah 5.000 unit. Triwulan 2 dengan jumlah 4.000 unit. Triwulan ketiga dengan jumlah 6.000 unit. Dan triwulan keempat dengan jumlah 8.000 unit. Yang kedua adalah rencana jam buruh langsung per unit barang. Departemen 1 dengan standar jam 2,4. Departemen 2 dengan standar jam 1,5. Yang ketiga adalah rencana tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung atau direct labor hours atau DLH. Adalah Departemen 1 tarif Rp500. Departemen 2 dengan tarif Rp700. Pertanyaan. Berdasarkan data tersebut, di atas hitunglah 1. Anggaran jam kerja langsung menurut waktu, departemen, dan produk. 2. Anggaran biaya tenaga kerja langsung menurut waktu, departemen, dan produk. Penyelesaian. 1. Perusahaan Makmur Abadi, anggaran jam kerja langsung tahun 2020. Triwulan pertama dengan produksi 5.000 unit dengan standar jam 2,4 dan jumlah jamnya 12.000. Departemen 2 produksi 5.000 unit, standar jam 1,5, jumlah jam 7.500. Total jam 19.500. Triwulan 2 produksi 4.000 unit dengan standar jam 2,4, jumlah jam 9.600. Pada departemen kedua, produksi 4.000 unit, standar jam 1,5, jumlah jam 6.000, total jam 15.600. Triwulan ketiga, dengan produksi 6.000 unit, standar jam 2,4, jumlah jam 14.400. Departemen 2 dengan produksi 6.000 unit, dengan standar jam 1,5, jumlah jam 9.000, total jam 23.400. Triwulan 4, produksi 8.000 unit, standar jam 2,4, jumlah jam 19.200. Departemen 2, produksi 8.000 unit, standar jam 1,5, jumlah jam 12.000, total jam 31.200. Total produksi 23.000, total jumlah jam pada Departemen 1 55.200, total produksi pada Departemen 2 23.000, jumlah jam total pada Departemen 2 34.500, dan total keseluruhan dari jam Departemen 1 dan Departemen 2 adalah 89.700. Penyelesaian soal kedua. Perusahaan Makmur Abadi, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Triwulan 1 pada departemen pertama, jam 12.000, tarif Rp500, jumlah 6 juta. Pada departemen kedua, jam 7.500, tarif Rp700, jumlah 5.250.000. Totalnya 11.250.000. Triwulan kedua, pada departemen pertama, jam 9.600, tarif Rp500, jumlah 4.800. Pada departemen kedua, jam 6.000, tarif Rp700, jumlah Rp4.200.000. Totalnya 9 juta. Triwulan ketiga, jam 14.400, tarif
Rp500 jumlah Rp7.200.000. Departemen kedua Rp9.000 untuk jam, tarif Rp700, jumlah Rp6.300.000, totalnya Rp13.500.000. Triwulan 4 pada Departemen 1, jam Rp19.200, tarif Rp500, jumlah Rp9.600.000. Pada Departemen kedua, jam 12.000, tarif Rp700, jumlahnya Rp8.400.000, totalnya Rp18 juta. Untuk total jam keseluruhan Rp55.200. Untuk total jumlah pada Departemen pertama yaitu Rp27.600.000. Pada Departemen kedua jumlahnya Rp24.150.000. Untuk total keseluruhan sebesar Rp51.750.000. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai anggaran tenaga kerja langsung. Semoga apa yang kami presentasikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya perwakilan dari teman-teman kelompok 6 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kurangnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.